Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas, tentang PHBS, kemudian tentang cerdik, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, jadi, kita hari ini membahas tentang, PHBS ya, nanti setelah ini kita bahas tentang cerdik. Pertama, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 ya, tahun 2011 tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kemudian ya, terus ya, kata pengantar. Kemudian ya ini dia intinya petunjuk teknis pembinaan PHBS di rumah tangga, kemudian institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan di fasilitas kesehatan ya. Oke, lanjut. Ya, ini peraturan menterinya ya, cuplikannya. Jadi dia dalam rangka mencapai target rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun ini 2010 sampai 2014 ya. Kan berarti sudah update 2 kali nih, tahun 2015 sampai 2019, kemudian 2020 sampai 2024. Kemudian kayaknya nggak ada update terbaru lagi ya. Kemudian ya masih di atasnya Undang-Undang Kesehatan tahun 36 tahun 2009. Kemudian oke, lanjut. Ya, ini PHBS sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Oh ya, PHBS itu adalah apa tuh? Bagian oh ya, sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan. PHBS sebagaimana dimaksud pada pasal 1 agar digunakan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan ya. Soalnya dia ada berapa? 5 ya. Rumah tangga 1, institusi pendidikan 2, tempat kerja 3, tempat umum 4, kemudian fasilitas kesehatan 5. Kemudian di bawah koordinasi Pusat Promkes Kementerian Kesehatan. Oke, kemudian pembinaan dan pengawasan Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Oke, lanjutlah. Nah ini lampirannya. Oke, langsung masuk ke pedomannya. Latar belakangnya Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian ya target-target indijis ya. Ini AKI telah menurun 307 pada 2004. Oke, lanjutlah. Kemudian tujuan umumnya meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Oke, tujuan khusus ya kita lewatin aja. Nah, pengertian PHBS. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, jadi dia perilaku ya, tapi perilakunya dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Jadi hasil pembelajaran kemudian sadar, kemudian jadi perilaku gitu ya. Kemudian yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, artinya ya kemandirian dalam kesehatan gitu ya. Kemudian berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Oke, dengan demikian PHBS mencakup beratus-ratus bahkan beribu-ribu perilaku. Oke. Kemudian di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan harus dipraktekkan perilaku mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang memenuhi syarat, penggunaan air bersih, penggunaan jamban, pengelolaan limbah cair,
yang memenuhi syarat memberantasnya jantik nyamuk, tidak merokok di dalam ruangan, dan lain-lain. Di bidang kesehatan ibu dan anak harus serta anak serta keluarga berencana harus dipraktekkan. Kemudian meminta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, menimbang balita setiap bulan, kemudian mengimunisasi lengkap bayi, menjadi akseptor keluarga berencana, dan lain-lain. Oke, kemudian di bidang gizi dan farmasi harus diperhatikan perilaku makan dengan gizi seimbang, minum tablet tambah darah selama hamil gitu ya, memberi bayi ASI eksklusif, mengkonsumsi garam beriodium, dan lain-lain. Sedangkan di bidang pemeliharaan kesehatan harus dipraktekkan perilaku ikut serta jaminan pemeliharaan kesehatan, aktif mengurus dan atau memanfaatkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat gitu ya. UKBM, memanfaatkan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Oke, konsep tatanan manusia hidup di berbagai tatanan, yaitu berbagai tempat ya. Ya, ini telah ditetapkan 10 indikator untuk menetapkan apakah sebuah rumah tangga telah mempraktekkan PHBS. Oke, kemudian masyarakat dalam tatanan. Kalau ini tadi apa? Konsep tatanan. Kemudian yang kedua, masyarakat dalam tatanan. Nah, ini namun demikian perlu disadari bahwa PHBS di tatanan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh PHBS di tatanan-tatanan lain. Demikian sebaliknya, PHBS di tatanan lain juga dipengaruhi oleh PHBS di tatanan rumah tangga. Jadi saling berhubungan ya, tatanan rumah tangga dengan tatanan yang lain di tempat kerja, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, tempat umum gitu ya, saling pengaruh antar tatanan dalam PHBS. Oke, oleh sebab itu yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini tidak terbatas pada masyarakat dalam pengertian umum, yaitu tatanan rumah tangga, tetapi juga masyarakat khusus di berbagai tatanan lain. Sebagaimana masyarakat di tatanan rumah tangga, yaitu masyarakat umum, masyarakat di masing-masing tatanan pun memiliki struktur masyarakat dan peran dalam masyarakat. Oke, sekarang PHBS di berbagai tatanan. Di atas disebutkan bahwa PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, KIA, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan. Oke, di PHBS di rumah tangga hilang ya. Ya, PHBS di rumah tangga, sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan rumah tangga ber-PHBS yang mencakup yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, itu satu ya. Persalinan ditolong oleh nakes. Kemudian memberi bayi ASI eksklusif. Jadi setelah lahir bayinya dikasih ASI eksklusif. Kemudian menimbang balita setiap bulan. Kemudian menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat, stop buang air besar sembarangan atau stop BABS. Kemudian pengelolaan limbah cair di rumah tangga, kemudian membuang sampah di tempat sampah, pemberantasan jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di rumah, dan lain-lain. Berapa ini? 10 enggak? Persalinan ditolong nakes 1, ASI eksklusif, menimbang bayi setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan jamban rumah tangga, menggunakan jamban sehat, pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk. Lebih dari 10 ya. Makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok dalam rumah, dan lain-lain. Ini sih memang yang di panduan ini agak berlebihan ya. Kalau dari panduan-panduan yang lain harusnya cuma 10. Nanti kita lihat yang 10-nya apa ya. Kemudian PHBS di institusi pendidikan.
Jadi kalau misalnya PHBS di institusi pendidikan meliputi mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makan dan minuman yang sehat, menggunakan jaman sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tidak meludah sembarang tempat, dan memberantas jentik nyamuk, dan lain-lain. Kemudian PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja mencakup mencuci tangan dengan sabun, kemudian mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, kemudian tidak menggunakan nafsa, tidak meludah sembarang tempat, dan memberantas jentik nyamuk. Jadi nafsa itu ada di tempat kerja dan institusi pendidikan ya. Kalau di rumah tadi masih belum ada ya. Kemudian di tempat umum. Di tempat umum juga cuci tangan dengan sabun, menggunakan jaman sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi nafsa, tidak meludah di sembarang tempat, dan memberantas jentik nyamuk. Sama ya. Ada beda nggak dengan tempat kerja? Oke, sama kayaknya ya. Kemudian di fasilitas pelayanan kesehatan. Di fasilitas pelayanan kesehatan mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan jaman sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi nafsa, tidak meludah di tempat sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk dan lain-lain. Juga sama nih ya. Di fasilitas kesehatan juga sama. Kemudian hakikat perilaku. Hakikat perilaku adalah sesuatu yang rumit. Perilaku individu berkaitan dengan faktor-faktor pengetahuan dan sikap individu. Oke, kemudian ya ini perilakunya. Kemudian ya sistem nilai ya. Sistem nilai itu nanti jadi acuan baik dan buruk. Ada norma sosial, kemudian ada norma hukum. Kalau hukum tertulis, kalau sosial tidak tertulis ya. Dari pengetahuan muncul sikap. Nah, sikap ini yang akan memunculkan perilaku, sikap dan norma ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu norma dan sikap gitu ya. Jadi sikap kita sama norma yang ada, akhirnya muncullah perilaku. Oke, kemudian apa nih? Proses pembinaan PHBS. Indikator, nah tahun 2011 indikator PHBS tatanan rumah tangga ini kemudian dikembangkan menjadi 16 indikator ya, awalnya 16 indikator ya. Tahun 2001, akan tetapi indikator baru ini dirasakan terlalu banyak sehingga melalui serangkaian pertemuan uji statistik item reduction melalui keterkaitan indikator-indikator tersebut dengan penyebab terjadinya gangguan kesehatan, maka 16 yang di indikator awal ditetapkan menjadi 10 indikator PHBS di rumah tangga gitu ya. Kemudian dipilih 10 indikator. Nah, 10 indikator yang di rumah tangga apa? Pertama, AC eksklusif, memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, ketersediaan jamban, ketersediaan air bersih, kesesuaian luas lantai rumah dengan penghuni jumlah, lantai rumah bukan tanah, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, serta mengkonsumsi sayur dan buah. Gitu. Kemudian berdasarkan pada rapat koordinasi promosi kesehatan pada tahun 2007, indikator diubah. Nah, menjadi diubah lagi. Diubahnya, berarti yang 10 apa? Persalinan ditolong oleh nakes 1, memberi bayi ASI eksklusif 2, kemudian menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun 5 ya. Kemudian menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini berarti yang
yang final ya, 10-nya berarti ini nih. Persalinan ditolong oleh nakes, memberi bayi ASI eksklusif, kemudian menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan sabun, menggunakan jaman sehat, memberantas jantik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik dan tidak merokok di rumah. Nah, ini 10 yang berdasarkan rapat koordinasi promosi kesehatan tingkat nasional tahun 2007. Nah, ini yang dipakai. Kemudian dalam SPN terdapat 9 urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Ini yang lama ya. Ini 2011 masih 9, sekarang kan 12 sudah ya SPM yang di kabupaten. Oke, sasaran pembinaan PHBS. Nah, ini juga yang sering ditanya sasarannya. Jadi sasaran PHBS itu dibagi menjadi 3 kelompok besar ini ya. Yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Intinya sasaran primer itu adalah sasaran langsung. Jadi misalnya kalau misalnya di masyarakat ya masyarakatnya. Kemudian yang sekunder yaitu individu anggota masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kalau sasaran sekunder mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer. Nah, contohnya siapa? Pemuka masyarakat, tokoh masyarakat yang umumnya menjadi panutan gitu ya. Kemudian sasaran tersier ini mereka yang berada dalam posisi pengambil keputusan. Jadi yang bikin kebijakan itu yang tersier. Oke, strateginya. Oke, strategi pembinaan PHBS apa nih? 3 strategi pokok yang harus dilakukan dalam promosi kesehatan, advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan. Nah, tindakan-tindakannya mengembangkan kebijakan, menciptakan lingkungan pendukung, memperkuat gerakan masyarakat, mengembangkan kemampuan individu, menata kembali arah pelayanan kesehatan. Oke, di Indonesia strategi pokok tersebut kemudian dipromosikan kembali dalam gerakan pemberdayaan yang didukung oleh bina suasana dan advokasi, serta dilandasi oleh semangat kemitraan. Jadi strategi pokoknya ada 4 ya. Gerakan pemberdayaan, didukung bina suasana dan advokasi, serta dilandasi semangat kemitraan. Oke, kemudian ini apa nih ya tadi ya, kemitraan, didukung kemitraan kan, kemudian advokasi bina suasana, kemudian ketiga-tiganya itu gerakan pemberdayaan. Jadi masyarakat mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan atau PHBS ya. Oke, kemudian gerakan pemberdayaan dalam memperoleh kesehatan. Pemberdayaan merupakan bagian yang sangat penting ya. Oke, ujung tombaknya ya. Kemudian bina suasana, upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Nah, ini bina suasananya biar lingkungannya mendukung gitu ya. Kemudian bina suasana individu dilakukan oleh individu tokoh masyarakat. Ada yang kelompok. Oke, bina suasana publik, advokasi, ya, kemudian kemitraan. Intinya 4 ya. Kalau misalnya pokoknya PHBS tadi 4 ya. Pertama kemitraan, kemudian pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan bina suasana. Oke. Kemudian persiapan pembinaan PHBS. Ya, terus pemberdayaan, bina suasana, advokasi, pembinaan di institusi pendidikan ini lah ya, sama pemberdayaannya gimana, bina suasana, kemudian advokasinya. Oke, ini di tempat kerja. Ya.
Oke, ini di tempat umum ya. Pemberdayaan, advokasi, terus peran pemangku kepentingan di bidang pemerintahan dan tatanan. Oke. Pemangku kepentingan dan PHBS. Ya. Intinya ya ini Kementerian Kesehatan ya. Ya. Mohon maaf kurang fokus. Masih di jalan soalnya nih. Pusing melihatnya. Kemudian ya. Ini sudah kayaknya sudah cukup ya. Ini cuman kemitraan aja lagi. Iya. Kalau yang materi tentang rangkuman PHBS-nya ada nggak ya? Kalau misalnya tadi sih kurang lebih sama ya yang di atasnya tadi. Yang paling atas tadi itu pokoknya yang rumah tangga akhirnya yang 10 tadi ya. Mulai dari persalinan yang ditolong oleh nakes, kemudian AC eksklusif, kemudian menimbang balita tiap bulan, kemudian menggunakan jamban sehat, kemudian cuci tangan dengan sabun ya, kemudian makan sayuran, aktivitas fisik, kemudian tidak merokok, apalagi itu 10 yang tadi ya. Kemudian di sekolah. Oke. Terus ada materi yang lain nggak? Atau ada yang didiskusikan? Intinya itu sih kayaknya ya. Intinya kalau PHBS paling kita ngafalin yang di sekolah, kemudian intinya 5 tadi ya. Pertama di rumah tangga, kemudian di institusi pendidikan, di tempat kerja, tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ada 5 tempat. Oke. Kemudian ini tarik. Oke, yang PHBS lain ada nggak ya? Ini lembar balik PHBS. Ini cara lembar balik kadar. Oke. Oh, ini yang rumah tangga tadi ya. Intinya 10 rumah tangga tuh pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, memberi bayi AC eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, kemudian menggunakan jamban sehat, jentik ya, jentik di rumah sekali seminggu, kemudian makan buah dan sayur, aktivitas fisik, dan tidak merokok. Oke, itu yang 10 PHBS. Manfaatnya oke sudah lah ya. Kemudian mengapa persalinan harus ditolong nakes. Ini penjelasannya aja ya. Oke. Sip. Kemudian di mana ya? Pedoman umum sudah tadi ya. Ini. Nah, ini ya jadi ada di rumah tangga, di sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan dan tempat umum. Oke. Nah, ini di sekolah tadi mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, membersih jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti. Nah, ini nggak ada nafsanya ya. Agak beda-beda nih. Enggak. Emang sendiri biasanya rokok ya. Ini rokok kok beda-beda ininya. Beda-beda. Tapi yang fix itu cuman yang ibu yang rumah tangga ya. Oke deh.
Kita nanti sambil lihat di soal ya. Kemudian sekarang masuk cerdik ya.